Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semangat warahmatullahi pagi wabarakatuh. sedulur ISK dimanapun Anda berada, masih tetap bersama Kang Fikri di podcast isknews.com. Banyak hal ada di sini. Sedulur ISK, kita sudah kedatangan tamu yang istimewa. Tentu mungkin masyarakat Kudus sudah mengenal sosok beliau, ya. Beliau adalah Bapak Haji Hartoyo, sarjana hukum. Tentu perjalanan karir beliau ini mengalami banyak cerita lah. Beliau dulu memang pengusaha kecil-kecilan, kemudian merangkap juga menjadi aktivis, dan pada akhirnya karena panggilan hati akhirnya terjun ke dunia politik. Dan karir beliau yang paling terakhir adalah wakil ketua DPRD Kabupaten Kudus, ya, Pak Hartoyo. Kemudian selang beberapa waktu beliau juga pernah mencoba untuk mencalonkan diri menjadi pimpinan daerah di Kabupaten Kudus melalui jalur independen, ya. Tentu banyak cerita yang ada di Pak Hartoyo. Hanya saja kehadiran beliau pada kali ini kita akan bicara tentang budidaya ikan lele. Jadi dari pengusaha kemudian politisi, saat ini beliau nyaman di dunianya, yaitu pengusaha ternak lele. Tentu Pak Hartoyo yang dulu, kemarin, dan yang akan datang tetap akan sama semangatnya untuk memperjuangkan nasib orang kecil, walaupun beliau sekarang kelihatan sudah meninggalkan dunia hitam, ya. Karena rambutnya sekarang sudah memutih semua. Selamat siang Pak Hartoyo Sugeng Rawuh di ISK. Mungkin bisa sedikit bercerita dari aktivis, politisi, kemudian sekarang terjun di dunia usaha budidaya lele. Seperti apa ceritanya? Terima kasih Mas Fikri. Alhamdulillah hari ini ketemu teman lama. Yeah. Sama-sama di aktivis, waktu itu di aktivis buruh. Dan hari ini kita bisa bertemu. Dan selamat siang pula kepada teman-teman ISK, sahabat ISK yang menyimak acara ini. Saya nggak ngerti kenapa ISK kok ya tahu kalau saya juga saat ini baru bergelut dengan ikan lele, kan, ya. Dan alhamdulillah, kalau tadi Mas Fikri meminta untuk menceritakan kenapa saya sekarang budidaya ikan lele dan menginginkan bercerita dari aktivis sampai politisi sampai akhirnya menjadi pengusaha ikan lele, ya. Nah, seperti apa yang diceritakan Mas Fikri, bahwa memang perjalanan hidup saya dari kecil, dari anak orang tua yang ekonominya tidak terlalu mampu, bahkan ibu saya ini penjual ini jedak, tetapi saya bangga terhadap ibu saya adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Jadi penjual jedak itu kalau laku 1 kilo itu bahagianya betul jedak itu katul itu, ya, untuk makanan ayam katul, itu, ya. Kalau laku 1 kilo itu langsung seneng keblok-blok. Karena ini tangannya kan kotor itu. Itu saya lahir dari ibu jual katul, dan bapak yang kerjanya kadang tukang batu dan sebagainya. Dari kecil itu sudah usaha.
baik dari usaha ke usaha yang lain. Kalau nanti saya ceritakan semuanya waktunya habis ya. Iya, betul. Akhirnya saya sampai ke terjun ke dunia politik dan sampai ke aktivis. Setelah politik, perjalanan terakhir kemarin saya mencalonkan bupati. Nah, menjadi calon, berhasil sampai dengan calon, tetapi karena kurang suara, masih banyak yang lain, sehingga akhirnya saya nggak jadi kan begitu. Nah, itu memang sudah saya sadari dari awal bahwa kalau kita terjun di dunia politik harus mengetahui bahwa politik itu kekalahan adalah sebuah kepastian. Sementara jadi kekalahan itu kepastian. Jadi artinya orang terjun di dunia politik pasti langsung berkorban. Iya, harus sadar itu ya. Iya. Sementara kemenangan adalah hal yang diperjuangkan. Jadi nggak jelas apakah bisa menang atau tidak. Nah, makanya dari itu kalau terjun di dunia politik, kalau sadar demikian, maka tidak ada cerita nanti orang calon gagal gantung diri kan gitu. Orang calon gagal tapi terus akhirnya gila kan gitu. Memang sudah dipersiapkan bahwa kekalahan adalah kepastian kan gitu. Nah, disitulah kalau teman-teman ingin terjun di dunia politik ya harus dasarnya itu. Nah, politik adalah panggilan untuk bagaimana menata rakyat ini menjadi lebih baik. Nah, tetapi tidak satu-satunya jalan untuk berjuang, tapi di jalan lain juga bisa termasuk usaha. Dan alhamdulillah pada saat saya gagal calon bupati, biasanya kan semuanya habis kalau calonannya. Tetapi saya masih teringat setiap orang itu bisa dikatakan bangkrut itu kalau sudah tidak ada yang percaya sama sekali. Jadi kalau masih ada yang percaya itu belum bisa dikatakan bangkrut walaupun tidak punya materi banyak. Ya artinya harus punya pegangan angka keramat 267 itu Pak Arto. Relasi. Jadi kekayaan modalnya hanya relasi saja. Sepanjang masih ada yang mempercayai, kita masih bertanggung jawab, mau apapun insya Allah masih bisa. Iya, jadi itulah akhirnya karena teringat prinsip itu akhirnya masih ada yang percaya sama saya, berarti saya belum bangkrut kan gitu. Nah, akhirnya saya bangkit, bergerak. Saya melihat apa yang bisa saya optimalkan, potensi apa yang masih saya miliki. Nah, setelah saya melihat belakang rumah, tanahnya seperti belantara dan sebagainya, dan saya punya relasi, punya koneksi, teman yang budidaya lele namanya Mas Yatno gitu ya. Orang mana itu? Orang sama-sama Gulang. Gulang juga. Ya, sama-sama Gulang. Dan kebetulan saya masih punya hutang sama dia kan gitu kan. Akhirnya tetapi saya belum bisa ngasih. Tetapi anehnya saya datang lagi untuk minta utang lagi. Nah, pada waktu itu saya bilang, "Mas, saya tidak punya uang untuk nyaur, tetapi saya tetap harus bertanggung jawab karena hutang itu jangan sampai meninggal dulu saya nanti ditanya malaikat saya repot hutang harus saya." Nah, akhirnya saya minta tolong untuk dihutangi 12.000 bibit pakan nih melete, nanti kolamnya saya yang buat. Ternyata orangnya ketawa-ketawa, malah saya dikasih becok sama arit. Bendu arit gitu ya, yang sudah jelek gitu. Ini tak modali bilangnya gitu. Karena dia tahu bahwa belakang rumah saya itu tanahnya belantara gitu. Akhirnya ya saya bawa. Nah, setiap pagi bener itu 5:30 itu sudah saya pecoki. Karena saya menghindari panas tidak kuat kan. Yang kedua, lama tidak memegang pecok, tidak memegang arit kan nggak mungkin kuat gitu. Nah, disitulah akhirnya saya bawa pecok yang nggak bagus, arit yang nggak begitu bagus. Saya buat bersihin pekarangan, terus tak pecoki, tak dudui, tak kasih terpal dan sebagainya. Nah, akhirnya jadi. Terus alhamdulillah teman saya itu percaya juga gitu ya. Berarti temenanan. Iya, saya dibelikan. Kan tidak mungkin seorang Hartoyo kemudian ngomong, "Tolong aku utangi bibit, nanti saya tak bikin kolam." Kan orang itu antara percaya dan mosok pernah nyalon bupati ameh ternak lele kan begitu. Kalau saya berhutang dengan yang belum pernah saya utangi mungkin nggak percaya, karena dia yang pernah ngutangi
ngutangi malah pas calonan bupati itu kan. Saya kan masih ada hutang 3 orang gitu. 5 orang saudara, yang 2, yang 3 orang ini diantaranya yang tidak saudara, ini Mas Yatno itu. Nah, akhirnya malah karena dia ngerti ya, nyatanya memang dia hutang. Tapi kalau bicara dengan orang lain nggak mungkin percaya. Pak Hartoyo menjabat aja 10 tahun, istrinya kepala desa, gitu. Nggak mungkin dia nggak punya uang kan gitu. Nah, akhirnya dikasih bibit sebanyak 12.000, dibelikan bibit sebanyak 12.000. Saya rawat. Setelah saya rawat itu ternyata kendalanya banyak. Nah, kendalanya itu pertama itu karena kolam yang buat saya tidak pernah nukang dan sebagainya. Kolam lim-liman terpal itu jebol. Jebol, ikannya hijau, tajam putih. Terus saya tak benahi kan begitu. Akhirnya yang berikutnya ternyata kena penyakit. Kena penyakit sirip merah. Sirip merah. Tak obati, banyak yang mati, sembuh. Sembuh agak besar, kena penyakit lagi. Kena penyakit borok pada waktu itu, banyak saya buangin. Dan yang berikutnya berjalan karena itu terdiri dari 2 kolam, 12.000 itu 6.000. Akhirnya yang 1 kolam itu panen, tak sat karena sudah dapat pelanggan. Tak sat, kolam yang 1 airnya ikut sat. Karena menyatu ya. Sebenarnya nggak menyatu, tetapi karena kolam yang buat itu nggak profesional, nggak tukang kan, malah kayak gitu. Nah, akhirnya yang 1 ini sudah dapat pelanggan kan, dikirim kan, jadi uang. Yang 1 itu mati itu sampai 7 sak. Pasak itu sampai 7 sak. Ternyata 7 sak tak bungkus plastik sampai saya buat menjadi jadi sindat itu loh. Akhirnya tak buang. Sisanya ikan itu akhirnya saya dapat pelanggan lagi, panen kan. Habis. Setelah habis uang itu kan saya serahkan terus kepada yang tadi hutang sama Mas Yatmo itu. Ternyata hitungannya saya masih sisa 1 juta. Setelah untuk kembali modal dan macam-macam. 3 bulan itu berarti masih sisa 1 juta. Saya pikir, ternyata bisnis lele itu, ternak lele itu, walaupun banyak kendala yang demikian aja, saya masih nyisa 1 juta gitu loh. Artinya ada harapan lah, menjanjikan. Berarti ini jelas untung, walaupun kalau kita hitung, kalau orang mungkin yang lain mengatakan rugi. Bagaimana dia mengatakan rugi? Karena dihitung 1 juta 3 bulan tenaganya kan tidak cocok, Nah, tapi bagi saya bukan itu, tapi dari sisa semua pembiayaan ada sisa lebih, tenaga saya nggak saya hitung. Nah, akhirnya saya mengatakan ini untung. Karena kondisinya katakan yang separuh tidak bisa terjual saja masih ada untungnya. Apalagi nanti kalau misalnya kita semuanya bisa mendeteksi penyakitnya, diagnosanya seperti ini. Kalau terjual semua berarti kan tidak hanya 1 juta keuntungannya kan gitu. Betul. Nah, akhirnya berarti ada yang harus dievaluasi dan sebagainya. Dan saya memastikan saya bisnis lele pasti untung. Akhirnya 1 juta sisanya itu saya buat kolam lagi. Tetapi saya minta utang lagi gitu loh. Dan dipercaya lagi kan. Dan alhamdulillah berkembang sampai sekarang saya sudah mempunyai kolam lebih dari 60 kolam. Iya, dan berkembang lagi akhirnya saya mempunyai toko pakan. Dan berkembang lagi saya mempunyai 2 kendaraan, kalau jenengan bilang R3 itu sebenarnya Tosa, VR VR itu untuk kelilingan. Nah, sejak masa pandemi kemarin itu kan peternak lele itu semuanya gagap. Sebenarnya lele itu kan tidak kena dampak corona sebenarnya. Karena apa? Ini hampir seperti bahan pokok. Nah, akhirnya, tetapi karena rumah makan banyak yang ditutup, akhirnya saya berdampak juga. Nah, kebetulan saya sudah punya terobosan cara penjualan yang bagus dengan kelilingan dari gang ke gang, dari rumah ke rumah itu pakai kendaraan roda 3
Biar itu pakai speaker kayak tahu bulat itu. Dan itu dilakukan Pak Hartoyo sendiri? Enggak ya. Enggak. Kebetulan sudah agak takutnya kuat, nanti kalau Pak Hartoyo sendiri, wah iki kampanye meneh gitu. Dan sudah agak kuat itu, posisinya sudah agak kuat. Jadi banyak yang nggak tahu kalau pegang pecoknya, pegang awalnya itu dari ya, tangan Pak Hartoyo sendiri ya. Artinya saat ini berarti aktivitas Pak Hartoyo itu ansih budidaya lele itulah. Iya. Nah, untuk saat ini yang dilakukan panjenengan itu termasuk pembibitan atau hanya pembesaran saja? Ya, kalau dulu pernah saya pembibitan, tetapi kalau pembibitan kadang mengganggu aktivitas saya karena saya suka itu jago. Lebih jelimet ya, artinya pengurusannya. Jadi saya pembesaran saja, terus dagang pakannya, terus penjualan ikannya. Jadi profesinya bukan hanya sekedar peternak, berkembang menjadi pedagang ikan, berkembang menjadi pedagang pakan ternak juga. Pakan ternak, dan ya mungkin nanti juga akan meningkat menjadi konsultan peternak lele kan. Artinya ketika di awal mungkin menemui kendala-kendala seperti itu, kemudian pada akhirnya sudah bisa mendiagnosa, oh ini sebabnya begini dan lain-lain. Akhirnya mungkin bisa meminimalisir resiko yang awal-awal dihadapi kan begitu. Dan alhamdulillah itu saya bisa membangkitkan teman-teman sudah banyak. Sekarang itu sudah banyak yang beternak lele, teman-teman yang bangkit diantaranya karena juga saya pinjamin. Kalau dulu saya dipinjamin, saya sekarang banyak minjamin pakan. Mereka suruh, kamu ternak lele begini-begini, perhitungannya kayak gini, lihat saja. Terus caranya saya dampingi, dan sekarang ya sudah banyak yang ternak lele dari saya, pakan tak kasih pinjaman dan sebagainya, dan sekarang banyak yang berhasil juga. Seperti halnya yang dilakukan peternak ayam itu ya, bibit dan pakannya disediakan, sementara mereka hanya menyediakan tempatnya saja. Iya, itu tapi khusus untuk teman-teman saja, karena saya kan harus ngerti karakter saya. Iya, betul. Nah, itu yang saya motivasi kemarin itu banyak, dan sekarang juga jadi. Bahkan dia juga sudah mengeluarkan produk kemasan. Jadi lele itu sudah diolah, sudah dikemas bagus, crispy ya. Ya mungkin seperti crispy olahan lele olahan. Nah, itulah. Dan sekarang yang paling terbaru ini teman saya namanya Mas Gawi, ya di posisinya di Kaliwungu, langsung bisa membuat kolam banyak sekali, 52 kolam. Langsung itu dari bahan batu bata apa dari terpal? Dari terpal, galvalum, dan kalau di tempat saya itu ada yang dari batako, ada yang terpal, ada yang galvalum. Yang galvalum ini yang ditiru banyak orang karena pertama biayanya irit, ya lebih simple. Ya. 250.000 itu sudah jadi kolam. Jadi nek galvalum kan hampir seperti terpal, hanya saja mungkin lebih kuat kan, lebih kuat. Sepanjang mungkin rangkanya itu bisa kan gitu. Nah, akhirnya banyak yang belajar ini membuat, lu kok enggak bisa bocor ya? Ya itu ya karena akhirnya ya kayak melebihi tukang kan, kreasinya kan gitu karena pengalaman di lapangan ya. Dan alhamdulillah sampai kemarin Kementerian Kelautan juga saya nggak ngerti ujuk-ujuk ya datang dan dikasih penghargaan sertifikat juga. Saya nggak ngerti taunya dari mana gitu ya. Termasuk ISK ini, saya kaget dapat surat, ini taunya dari mana? Pak Harto ya mungkin orang bilang lele itu kan kanibal ya. Artinya mungkin di satu kolam kadang-kadang yang tidak berpengalaman budidaya ini usianya sama tapi ada yang besar, ada yang untet-untet kecil. Ini persoalan rebutan pakannya mereka itu lebih atau gimana ini Pak Harto ya? Iya, jadi gini. Karena kita tahu bahwa lele itu satu binatang kanibal, yang kedua binatang pemalu. Ini kita harus paham juga. Maksudnya pemalu gimana ini? Dia kalau
Dia ini kan binatang yang tak bersirip. Nah, dia ini pemalu itu kalau di tempat yang bening dia nggak mau. Dia harus tempat yang keruh. Nah, kalau dia di tempat yang bening, karena dia binatang bersirip, maka tidak bersirip kan gitu kan, dia akhirnya gerombol. Setelah gerombol itu mengeluarkan cairan. Nah, karena tidak bersirip itu pelindung dirinya itu cairan itu. Makanya kalau kita pegang lele itu lunyu ya, itu mengeluarkan cairan untuk memprotek dirinya. Maka lele ini karena kanibal itu dan binatang pemalu, maka yang pertama budidaya lele pertama airnya tidak boleh air yang bening. Air harus air yang sudah jadi, tapi harus higienis. Higienis, keruh tapi higienis. Tidak ada bakteri jahat di sana. Nah, ciri-cirinya gampang. Kalau kita membuat taruh air di kolam, kalau sudah ada jentik-jentik, artinya ada binatang hidup di situ, yang kecil aja hidup, dikasih lele berarti lebih hidup kan gitu. Nah, ukurannya di situ. Nah, air itu akan berarti higienis. Tapi harus yang keruh, artinya keruh itu menjadi hijau atau warnanya merah atau warnanya apalah. Nah, itu kan dia nggak begitu kelihatan. Nah, dia itu binatang malam lele itu. Jadi kalau malam dia di atas, kalau pagi ambles. Nah, dia harus gitu cara mengelolanya. Nah, terus yang kedua, karena kanibal, pada saat kita tebar bibit, nah bibit itu kan kalau kita beli kan mesti sama semuanya. Nah, untuk mengatasi kanibalnya, maka 2 minggu, setelah 2 minggu itu harus disaring. Dipilih yang besar dijadikan sama yang besar, yang kecil jangan yang kecil. Kanibal itu dia itu kalau ukurannya selisih 3 lipat. 3 lipat. Maka kalau orang budidaya lele akan paham 3 lipat itu ukuran berapa dengan berapa. Nah, jadi kalau selisihnya terlalu jauh maka dia dimakan. Kalau hampir sama enggak. Jadi harus ada hitungan hari kapan memisahkan mereka, seleksi mereka kan begitu. Tetapi kalau sudah artinya bahwa kalau budidaya lele itu 3 bulan ya, 2 bulan dan 3 bulan, 2 bulan sudah mulai panen, 3 bulan habis, kita itu hanya menyaring ya. Tadi yang besar samakan besar, yang kecil samakan kecil. Itu ya hanya 2 kali saja. Jadi kerjanya ringan ya. Ternak lele setelah itu tinggal kasih pakan ya. Dan kalau orang ternak lele itu dijamin lah, insya Allah umurnya panjang. Kenapa? Ya karena dia setiap hari hiburan. Kalau ngasih makan ikan itu luar biasa hiburannya ya. Artinya ada kepuasan tersendiri ya. Bagaimana melihat kerakusan ikan lele gitu. Begitu taruh makan. Tapi apapun rakusnya lele itu tidak seperti kita. Artinya mumpung banyak makanan, cari plastik untuk besok kan tidak. Artinya ya setelah mereka kenyang pun selesai kan betul. Beda sama kita. Manusia, kalau misalnya ada pas ono dunduman nopo ya wis anake dulure den katutno kabeh. Kalau bisa buat gudang. Pak Hartoyo, mungkin memilih kenapa harus lele ini kan tadi sudah cerita ya. Mungkin setelah berhasil ternak ikan lele, kira-kira ada keinginan atau cita-cita untuk beternak ikan-ikan yang lain apa? Apa tidak ini? Karena ya mungkin lele ini hampir semua gang sekarang tidak perlu dipromosikan pun sudah banyak layar-layar yang pecel lele dan lain-lain. Nah, kalau mereka pasang spanduk pecel lele sementara sing ingon-ingon lele ora ono kan ya ora ono sing dipecel kan begitu. Betul. Setelah berhasil di ikan lele, kira-kira akan mencoba untuk beternak ikan-ikan yang lain? Ya, yang pertama gini. Kalau kita melihat data di Kabupaten Kudus itu sebenarnya kebutuhan daging ikan lele terutama di
Di Kabupaten Kudus dengan suplai yang ada itu kan kurang, Mas. Inilah bedanya peternak ikan yang bukan politisi dengan politisi itu di sini. Artinya ketika mungkin melakukan aktivitasnya itu harus by data kan begitu. Nah, supaya nanti tidak kecelek, artinya ketika panen raya ternyata kebutuhannya over kan akhirnya anjlok harganya. Inilah bedanya pengalaman di aktivis di dunia politik kemudian terjun ke dunia ikan lele, selalu by data. Oh ternyata kenapa ikan lele, karena support daging dibanding dengan kebutuhan masyarakat itu masih jomplang, sehingga ketika kita membudidayakan ikan lele ini tidak salah kan begitu. Iya, jadi selama ini Kabupaten Kudus itu masih disuplai Kabupaten Pati dan kabupaten-kabupaten yang lain, bahwa sebenarnya ternak lele ini sangat menjanjikan. Nah untuk itu motivasi saya bukan hanya sebatas motivasi untuk membesarkan usaha saya saja, tetapi bagaimana membangkitkan teman-teman untuk berbudidaya lele. Nah, berbudidaya lele biar Kabupaten Kudus itu masyarakatnya bisa berdikari sesuai cita-cita Bung Karno kan. Nah, mampu mencukupi kebutuhannya sendiri untuk kebutuhan daging lele ini. Nah, terus yang kedua, kalau merembet pada ikan-ikan yang lain, kebetulan pada saat waktu itu sebelum saya itu kan berusaha membuat tambak-tambak yang sangat banyak di Kabupaten di Desa Gulang itu kan saya buat tambak itu kan banyak sekali. Waktu istri saya kepala desa, terus saya membuat tambak-tambak dan di situ sampai sekarang malah menjadi tempat wisata kan sekarang. Nah wisata pemancingan itu tambak-tambak itu. Nah akhirnya juga sukses ya. Nah, saya ingin mencoba teman-teman membangkitkan teman-teman ini untuk budidaya baik itu lele ataupun ikan-ikan yang lain. Ikan-ikan yang lain tadi kalau yang ditanyakan adakah, sekarang juga sedikit-sedikit saya memelihara koi gitu. Oh, koi. Nah, nanti mungkin apakah biasanya kalau kayak gini itu kan trennya, kayak tren sekarang ini cupang tren kan. Tetapi kalau lele itu dia tidak mungkin kena dampak pandemi. Karena seperti ini kebutuhan pokok gitu loh. Jadi konsumtif jadi ada situasi apapun masih tetap, dia tidak kena dampak. Itu keunggulannya. Kalau ini kita kelola secara profesional, secara baik, dan bahkan kita bisa mengoptimalkan secara baik, saya yakin kehidupan kita itu bisa terpenuhi lah. Kalau lele itu mulai dari bibit sampai dengan panen ini memakan waktu berapa lama Pak Hartoyo? Kalau lele itu memakan waktu pada saat kita memelihara ukuran 57, ukuran istilahnya 5 cm 7 cm antara itu ya, panjangnya itu 2 bulan sudah mulai panen, 3 bulan habis. Namun inilah yang beda lagi, peternak-peternak yang lain biasanya kalau dia berternak itu kan dia tebar bibit 3 bulan baru panen. Kalau saya nggak mau begitu, saya inginnya panen setiap hari. Nah, caranya itu saya buatnya kolam itu kecil-kecil, kecil-kecil. Itu keunggulannya satu, kalau kena penyakit tidak keseluruhan. Yang kedua, kecil-kecil dengan tebarnya berbeda waktu, sehingga dengan tempo waktu itu yang berikutnya setelah panen satu kali itu beruntun terus. Jadi setiap hari kita panen. Ya, jadi tidak suatu waktu nyebar bareng banyak, tapi nanti terus dengok-dengok. 3 bulan baru panen. Dan itu modalnya besar. Kalau gini modalnya kecil. Jadi ya paling tidak mungkin seminggu 2 kali nyebar, nanti jeda panen, nyebar lagi kan gitu. Supaya nanti ya mungkin ini tip untuk sahabat ISK yang kebetulan mungkin ada berkeinginan untuk mengikuti jejak Pak Hartoyo ya peternak lele. Nanti tip
beliau supaya bisa panen setiap hari itu bagaimana nanti bisa sowan lah ke Desa Anggulang kan begitu. Melihat sendiri bagaimana kan apapun di era yang sekarang ini khususnya teman-teman pencari kerja ini ya mungkin bolehlah kerja di perusahaan, di pabrik atau dimanapun, tapi ingat bahwa saat ini kondisi real antara pencari kerja dengan kesediaan lapangan kerja kan tidak imbang. Sehingga perusahaan itu dalam melakukan hubungan industrial itu kadang semau gue nek gelem ngene nek mau wis. Kadang-kadang mereka ya nyambut gawe itu selawase dadi buruh kontrak kan begitu. Maka mungkin inspirasi dari Pak Hartoyo ini yang notabene dulu pernah menjadi aktivis, kemudian politisi, bahkan jabatan terakhir pernah menjadi wakil ketua DPRD dan pernah menjadi calon bupati juga, tapi tidak malu sekarang menjadi peternak lele dan hasilnya sangat menjanjikan. Oleh karenanya mungkin inspirasi ini bisa ditiru oleh sahabat ISK dimanapun berada, bahwa kebutuhan akan pasokan lele di Kudus ini masih peluangnya sangat luar biasa, karena saat ini banyak disupport dari luar Kudus, sehingga ini adalah ruang dan kesempatan bagi teman-teman yang kepingin menjadi peternak lele kan begitu. Pak Hartoyo, mungkin untuk ya closing statement Pak Hartoyo supaya menjadi peternak ikan yang berhasil itu seperti apa? Artinya berhasil dari mungkin pembesarannya, juga berhasil penjualannya, dan ujung-ujungnya kita dapat income dari sana. Itu seperti apa untuk masyarakat? Gini Mas Fikri, sebenarnya orang berhasil itu pertama itu harus mentalnya dulu. Jadi kalau skill itu sebenarnya gampang dan bisa dipelajari, bisa dipelajari dan gampang. Tetapi mentalnya harus mental juara dulu. Nah, maka dari itu kalau kita lihat ya, manusia itu punya organ tubuh, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga gitu ya. Sebenarnya ini semuanya itu kan diperintah oleh hati dan pikirannya. Nah, di mana di situ itu mentalnya itu mental yang ingin juara, maka dia tetap akan jadi juara. Kalau mentalnya itu, satu contoh, manusia ditentukan derajatnya itu ditentukan oleh hati dan pikirannya. Jadi kemarin itu saya mau dibantu oleh pemerintah, tapi saya tidak mau. Saya tidak mau. Ini tapi ada bantuan dari pemerintah, saya nggak mau. Saya ditanyakan begitu, jawabannya saya begitu. Kenapa tidak mau kan begitu ya? Ya itu tadi, kalau kita derajatnya itu kan ditentukan oleh hati dan pikirannya. Kalau hati dan pikirannya inginnya yang begini, tidak yang begini, artinya ingin dibantu atau yang membantu, maka sebenarnya apa yang di hatinya dan di pikirannya itu kelakon. Kalau di hatinya dan pikirannya ingin membantu, maka dia pun akan kehidupannya, tangannya, bergeraknya, kakinya, ucapannya, matanya pasti akan bergerak bagaimana dia bisa membantu. Jadi harus niat awalnya. Nah, kalau sudah demikian, ada bagaimana cara lele ini, nanti dia akan tahu sendiri seperti apa yang menjadi kendala. Yang saya lakukan pada saat pertama kali, saya tidak pernah yang namanya peternak lele, tidak pernah pengalaman itu. Nanti akhirnya kita itu bisa mengerti kekurangannya. Ini yang harus kita gitu. Nah, maka dari itu mentalnya itu harus benar-benar juara dulu. Nah, kalau kita ingin ikut lomba lari, maka orang kalau sudah mendaftar berarti dia sudah punya mental untuk juara, gitu kan.
sudah punya mental untuk juara. Tapi kalau dia belum berani mendaftar, berarti dia belum punya mental juara kan ini. Yeah. Permasalahannya nanti kungko bisa menang di enjerimpong kancane atau bagaimana itu nanti kan. Artinya mentalnya berani dulu. Iya. Langkah pertama itu menentukan ribuan langkah berikutnya kan. Iya, jangan sampai berfokus pada bilangnya bahwa wah kita usaha itu harus punya modal. Orang yang demikian modal secara materi dia mikirnya itu kan pasti dikasih modal berapapun gagal. Karena awalnya memang kalau saya niatnya sudah kalau saya ngasih contoh gini, kalau kamu bilang usaha itu harus punya modal besar dulu, saya tanya, coba jenengan bayangke orang mendirikan asuransi itu modalnya apa? Yang dijual itu malah apa sih orang lain kok? Iya, artinya modalnya paling ya pembicaraan dan kertas tuh, printer sama kalau kamu mati, kalau kamu kecelakaan malah dia dapatkan uang. Nah, artinya bahwa orang itu jangan berpikir bahwa usaha kalau nggak ada modalnya nggak bisa. Orang yang demikian berarti belum bermental mengusaha. Untuk itu harus mentalnya dulu berani, tangguh, ulet, karena yang namanya sukses itu kalau pernah saya baca buku itu yang namanya IQ aja itu nomor 21. Yang pertama itu jujur, disiplin, konsisten. IQ kecerdasan itu ternyata 21 itu kunci sukses. Artinya nanti akan cerdas sendiri ketika memang kita sudah melakukannya kan begitu. Jan. Mungkin yang seluruh yang menjadi persyaratan orang sukses itu memang kuncinya juga harus punya pegangan angka keramat 267 itu ya Pak. Relasi. Nah, kalau kita sudah punya relasi mau apapun, yang penting kita bisa disiplin, tanggung jawab, dan jujur. Ini kalau misalnya kita dagang tinggal telepon, tidak perlu duit dulu kan begitu. Karena sudah ada. Mungkin saat ini sudah berapa omset yang bisa dipasok Pak Hartoyo ke konsumen ini? Karena sekarang itu kan bukan ngandalke kelilingan juga, karena banyak pedagang pasar anyar yang ambil ke tempat pasar baru ini. Pedagang di sana itu ngambil ikan ke tempatnya saya. Nah, karena satu harinya itu kita bisa produksi 60 kilo. Nah, kebetulan teman-teman yang tadi saya prospek, yang sekarang berhasil kadang tidak bisa menjual itu akhirnya saya jualkan. Dan pada saat kemarin itu waktu pertama kali pandemi itu banyak yang saya jualkan semuanya. Akhirnya disitulah akhirnya profesi saya juga menjadi pedagang pula gitu kan. Jadi peternak naik ke pedagang ikan, juga pedagang pakan. Nah, saya mau merembet lagi karena saya ini akan mendirikan Fishmart. Fishmart ada di toko ikan. Toko ikan karena segar ya. Iya, karena Kudus ini kelihatannya belum ada Fishmart. Toko-toko besar kan sudah ada Fishmart ini. Nah, kayak saya ingin mungkin ini baru bicara lokal Kudus ya. Kalau nanti bisa ekspansi ke relasi Pak Hartoyo pada saat menjadi politisi, yang namanya pernah menjadi sekretaris DPC partai terbesar di Kudus juga, tentu relasi yang ada di partai se-Indonesia Raya kan ijono telepone kan gitu. Misalnya aku sekarang punya lele. Nah, kirim sana, wah begitu luar biasa. Ini mungkin ke depan kan akan seperti itu Pak Hartoyo. Insya Allah. Karena memang kemarin-kemarin itu saya juga dicoba akses dapat penghargaan itu kan intinya juga biar di sana-sana percaya Pak bahwa ternak yang di budidaya Bapak itu kan memang tidak pakai pakan yang tidak higienis gitu. Kebanyakan orang-orang peternak lele itu pakannya nggak higienis, yang kotor-kotor, seperti tiren atau ayam mati nanti kan kita mindset peternak harus dirubah, karena kalau gitu kasihan yang beli, kasihan yang beli, kasihan yang makan. Nah ini di Kabupaten Kudus bagaimana kita bisa
membangun peternak yang bagus, membangun UMKM ini tumbuh banyak, sehingga kita benar-benar Kabupaten Kudus akan memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya, oke. Terima kasih sedulur ISK sudah bersama saya. Yang paling kita catat untuk ngobrol bersama Pak Hartoyo ini adalah semangat beliau ya. Jadi tidak luntur dan tidak ngelokro karena kalah pilkada, tapi justru beliau yang kita catat tadi bahwa kekalahan untuk sebuah pertarungan adalah kepastian. Justru politik adalah kekalahan adalah kepastian. Kemenangan itu harus diperjuangkan. Maka kalau sekarang ada di dunia lain, misalnya dari politisi ke peternak lele ini sama saja. Yang penting pikiran dan hatinya menerima, kan begitu. Terima kasih Pak Hartoyo sudah bersama kami, dan mungkin kita nanti akan bisa jagung lagi di tema yang lain lah. Terima kasih sahabat ISK, tetap bersama Kang Fikri di podcast isknews.com karena banyak hal ada di sini. Kalau mungkin masyarakat ada informasi narasumber siapa yang harus dihadirkan di sini, monggo hubungi ISK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.